Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait materi kami, yaitu kebebasan beragama. Perkenalkan, nama saya Nazwa Dinda Putri. Nama saya Dandi Andrian Sedar. Saya Irma Febrianda. Saya Syifa Nurbaiti. Nama saya Muhammad Rizky Febriansyah. Saya akan menjelaskan tentang definisi kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Hak kebebasan beragama ini oleh sebagian dimaknai sebagai bebas menganut kepercayaan apa saja dan membuat aliran kepercayaan sendiri tanpa juga memperhatikan hak beragama orang lain. Saya di sini akan definisi Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan tentang apa kaitan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. 1. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat, maka harus diturunkan ke Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar hukum tertulis, agar senantiasa tidak hilang seiring perkembangan zaman. 2. Pancasila yang adalah ideologi negara tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka setiap hal dalam konteks penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai Pancasila. 3. Hubungan material Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kaidah hukum negara Indonesia, di mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Jadi, dapat disimpulkan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Dapat kita ibaratkan, jika Pancasila adalah rohnya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Saya akan membacakan materi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Pancasila yang berkaitan dengan kebebasan beragama terdapat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bermakna bahwa kewajiban setiap manusia di Indonesia itu harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain, karena itu merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa diganggu ataupun mengganggu orang lain. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Kami mendapatkan 3 pasal, yaitu pasal pertama, pasal 28E ayat 1 dan 2, yang kedua, pasal 28I ayat 1, yang ketiga, pasal 29 ayat 2. Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 yang berisi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan kepikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, pasal 28I ayat 1 yang berisi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ketiga, pasal 29 ayat 2 yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, Indonesia itu setiap orang bebas mau memilih keyakinan atau agamanya yang ingin dipeluk. Dan itu kan juga termasuk hak asasi manusia, serta negara sudah menjamin kemerdekaan bahwa tiap penduduknya bebas memeluk agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihayati dan diresapi oleh setiap warga negara. Jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mendarah daging dalam diri kita, maka kebebasan beragama tidak mengalami kesulitan. Karena setiap warga negara akan sadar bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memeluk dan menganut agamanya masing-masing. Akan menjelaskan yang bagian ke-7 tentang undang-undang. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama itu setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap orang yang memeluk agama dan kepercayaan masing-masing itu. Dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan pribadi, hak pikir dan hati nurani, hak beragama, hak tidak untuk diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Itu adalah asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Nah, pasal selanjutnya berkaitan dengan kebebasan beragama yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nah, dalam pasal ini, ketiga ayat yang terdapat dalam pasal ini itu semuanya berkaitan dengan kebebasan beragama. Contohnya, ayat pertamanya yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan, dan pengajaran. Lalu ayat keduanya yang berbunyi, tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Dan ayat ketiganya yang berbunyi, kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Nah, dalam pasal ini dapat kita simpulkan, ketiga ayatnya ini berisi kebebasan beragama, jadi kita itu bebas memilih agama manapun, dan kita itu bebas untuk melakukan pengajaran, penataan, dan pengamatan dengan orang lain atau sendiri di tempat terbuka ataupun umum. Tapi dapat dibatasi juga oleh ketentuan berdasarkan hukum demi melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat. Di balik pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kita juga mempunyai pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan pasal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden tahun 1945 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1945. Nah, padahal undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Penetapan Presiden tersebut, berisi kewenangan negara dalam membatasi hak pelaksanaan kebebasan beragama dan berdasar kepada hukum. Apa saja ya pasalnya? Pertama, yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ayat satunya berisi bahwa kita harus menghormati hak asasi manusia lain. Dan ayat keduanya yang berisi bahwa kita dalam menjalani kebebasan, kita juga harus mematuhi
hukum-hukum yang ada dan peraturan yang ada. Lalu kedua, ada pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang telah saya sebutkan. Lalu ada pasal 70 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang isinya sama dengan pasal 28J ayat kedua. Namun, Undang-Undang Nomor 1 tahun Undang-Undang Nomor 1 penetapan presiden tahun 1965 itu dianggap bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasarnya. Tapi dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon karena perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 penetapan presiden tahun 1965 itu diatur dan dijiwai oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 28 ayat 1 juga pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa ya dianggap bertentangan? Sebagai contoh, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 penetapan presiden tahun 1965 itu ada pengutamaan terhadap keenam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Buddha, dan tidak dengan aliran keyakinan lain yang tidak diyakini oleh negara seperti halnya Yahudi dan basi-basi lainnya. Nah, itu kan merupakan kebijakan diskriminatif yang dilarang. Dengan demikian, jelas bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 penetapan presiden tahun 1965 itu bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Padahal pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 penetapan presiden tahun 1965 itu memenuhi kriteria dalam pemberlakuan pembatasan kebebasan beragama. Pertama, karena di mana yang dibatasi itu kebebasan dalam pelaksanaan ajaran yang menyimpang. Menyimpang itu dapat menodai agama yang diajarkan, lalu merugikan orang lain. Nah, itu tuh berhak untuk dibatasi. Lalu berkeyakinannya itu tidak dibatasi, jadi kita tuh tetap bebas memeluk agama manapun yang kita percayai. Tapi dengan syarat kita tidak boleh menodai agama tersebut atau agama lain. Lalu ini juga berdasarkan hukum. Setelah itu juga untuk melindungi keamanan masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh itu seperti kasusnya teroris. Teroris itu termasuk Islam yang melenceng dan dia itu tidak sesuai dengan kaidah Islam. Maka itu berhak untuk dibatasi atau bahkan ditangkap karena tidak sesuai dengan hukum di Indonesia, karena merugikan mayoritas dan masyarakat. Kedua itu sesuai dengan pasal 18 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pembatasan kebebasan beragama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan untuk melindungi kesejahteraan bersama, keamanan kita. Nah, itu tuh berhak untuk dibatasi. Karena kita kan tidak mau ya Indonesia ini rusak hanya karena adanya penyimpangan-penyimpangan agama. Maka pemerintah membuat kebijakan ini. Nah, dengan demikian jelas Indonesia itu negara yang mendukung kebebasan beragama. Indonesia itu negara yang beragama dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka kita itu bebas untuk meyakini agama apapun yang kita percayai, semua agama yang kita percaya itu. Tapi dengan syarat kita itu tidak boleh menodai agama lain atau agama tersebut. Maka itu akan dilarang dan dibatasi oleh pemerintah agar kita tidak mengacaukan lingkungan sekitar. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.